Belum. Nah, apa itu trouble yang laptop yang saya beli? Jadi tadi saya telepon Ustaz, nggak ada. Mau izin. Udah.
Kayak biasa nggak disesuaikan gitu apa-apa.
Ini kedengeran? Tes. Udah di-unmute. Udah masuk. Tes, suara saya terdengar? Kecil, Mi, kecil. Kecil. Suara saya yang digedein atas speakernya aja. Boleh. Pakai hidung. Saya nggak bawa. Tapi tadi Ustaz Yadi kedengaran suaranya. Tes. Tapi nggak ada ini. Oh, delay. Belum. Allahu Akbar. Semangat, Suara Maya. saya terdengar? Hah? Sudah? Sudah ya? Sudah terdengar suaranya? Sudah, Mi, sudah. Ya. Siap. Bagus. Selamat pagi teman-teman sekalian. Ini sebelum acara dimulai, Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. untuk Izin menyampaikan beberapa hal menyampaikan beberapa saya ulangi. Di antaranya untuk kata tertibnya adalah berpakaian rapi dan sopan, mengaktifkan layar video dan menonaktifkan audio, tidak makan dan minum selama acara berlangsung, kemudian bersikap dan berkata sopan, dan nanti ketika ada sesi tanya jawab, insya Allah silakan tekan tombol raise hand jika ingin bertanya dan mengingat waktunya sudah menunjukkan 10. Kita mulai saja acaranya. Ya, selamat pagi peserta webinar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga
kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung di acara seminar online dan persembahan oleh SDIT Bina Mujtama dengan tema Paradigma Pendidikan di Masa Pandemi. Direktur SDIT Bina Mujtama, Ustadz Iyadi Supriyadi, Sarjana Ekonomi Islam. Yang terhormat, Kepala Sekolah SDIT Bina Mujtama, ya, sekali lagi kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada seluruh peserta yang telah sangat antusias. Saya Maya amat luar biasa ini hingga selesai nanti. Baik, peserta webinar yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Pendidikan SDIT Bina Mujtama yang kami hormati, Ustadz Iyadi Supriyadi, Sarjana Ekonomi Islam. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan kembali ya dalam agenda webinar yang ketiga yang diadakan oleh SMA, di mana pada seperti ini spesial sekali karena yang mengisi kegiatan webinar ini adalah Ketua Yayasan langsung, Ketua Yayasan Bina Mujtama Al-Ustadz Haji Agus Mulyana. Selamat datang kepada Al-Ustadz Haji Agus Mulyana dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang nanti beliau sampaikan tentang paradigma pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Yang seperti yang kita ketahui bahwa kondisi pendidikan ataupun kondisi sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Bogor pada khususnya dan umumnya di Indonesia pada saat ini kondisinya melakukan pembelajaran di rumah dengan kondisi pandemi ini. Nah, bagaimana sih paradigma nanti pendidikan di masa pandemi ini? Mungkin nanti Al-Ustadz Haji Agus akan lebih panjang lebar akan menjelaskan, akan memaparkan kepada kita semuanya. Ya, saya sampaikan juga terima kasih kepada rekan-rekan guru, orang tua, serta ayah bunda yang telah bergabung di webinar ini. Mudah-mudahan
kita sama-sama berdoa kegiatan webinar ini kita mendapatkan nilai positif yang akan kita aplikasikan ke depannya. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai spasi ya. Ya, terima kasih kepada Ustadz Yadi atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Bina Mustama kepada Ustadz Abdul Rahman Sarjana Pendidikan. Selanjutnya sambutan dari Ustadz Abdul Rahman selaku Kepala Sekolah SD Bina Mustama kepada Ustadz Abdul Rahman Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih ya semua segenap keluarga besar Bina Mustama, terutama Ketua Bina Mustama serta Direktur Pendidikan Bina Mustama ya, yang alhamdulillah webinar hari ini dapat diselenggarakan ya, sudah ketiganya webinar ini. Mudah-mudahan kedepannya berjalan baik dan lancar. Puji syukur alhamdulillah atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat hidup sehat. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang saat ini. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bina Mustama Haji Agus Mulyana SHI selaku pembawa materi pada hari ini ya. Dan yang saya hormati Direktur Pendidikan SDIT Bina Mustama Pak Ustadz Yadi Supriyadi SEI serta guru dan karyawan SDIT Bina Mustama yang saya hormati, serta pula orang tua, ayah dan bunda yang saya banggakan. Ya. Pada kesempatan webinar hari ini ya, dengan tema paradigma pendidikan di masa pandemi COVID-19. Apa itu paradigma? Ya, paradigma itu cara pandang, ya, cara pandang orang atau anak khususnya ya, anak-anak kita ya, terhadap dirinya, ya, bagaimana dirinya itu di masa pandemi ini, ya. Terus lingkungannya, bagaimana lingkungannya di masa pandemi ini, ya. Nah, dirinya dan lingkungan itu akan mempengaruhi
dalam berpikir anak itu. Bagaimana cara berpikir anak di masa pandemi selama dari bulan Maret sampai bulan November itu ada 9 bulan ya. Nah, berpikirnya bagaimana, bersikapnya bagaimana, dan bertingkah lakunya seperti apa ya. Kita harus menjaga seperti itu. Nah, itu paradigma ya. Mudah-mudahan pada kesempatan yang Ustadz Agus ya Mulyana SI ini akan memberikan solusinya ya kepada kita semua. Ya, mungkin sambutan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ustaz Abdurrahman atas sambutannya. Rekan-rekan sekalian, sebelum dimulainya acara seminar, pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pemateri kita pada kesempatan hari ini. Beliau Haji Agus Mulyana, Sarjana Hukum Islam. Beliau sudah menikah, alhamdulillah memiliki 6 orang anak dan juga 6 orang cucu. Beliau lahir di Garut pada 6 Mei 1967. Pendidikan terakhirnya adalah S1 Sarjana Hukum Islam di STAI Al-Aqidah Hashimiyah. Beliau bertempat tinggal di Pondok Manggis, Bojonggede, tepatnya dekat dengan SDIT Bina Mustama. Jabatan beliau saat ini adalah sebagai Ketua Yayasan SDIT Bina Mustama. Selanjutnya, beliau juga merupakan divisi di SDIT Bina Mustama, kemudian di Rumah Singgah Yatim Bina Mustama, dan Rumah Tahfiz Bina Mustama. Selain itu juga di Koperasi Bina Mustama, Lazis Bina Mustama, kemudian di kantor Tour and Travel, kemudian di kantor Tour and Travel Umroh dan Haji Bina Mustama, perwakilan dari PT Karya Imtak Jakarta, dan juga merupakan divisi dari TPA Sore Bina Mustama. Masya Allah. Selanjutnya motto beliau adalah jadilah manusia yang bermanfaat. Baik, untuk itu peserta webinar sekalian, mari kita langsung sambut saja pemateri kita pada hari ini, Haji Agus Mulyana, Sarjana Hukum Islam. Silakan Ustaz. Oh, iya. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ikhwatai iman, para peserta webinar SDIT Bina Mustama yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala, di mana dengan izin serta takdir dan inayahnya alhamdulillah kita semuanya pada kesempatan yang berbahagia ini berada dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak ada kurang apapun, ya, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala senantiasa terus
semuanya karunia nikmat ini, ya, sehingga kita terus menjadi hamba-hambanya yang tetap bersyukur, ya. Sehingga mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur, Allah akan terus menambah nikmatnya. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau sebagai suri tauladan kita dalam segala aspek kehidupan, ya. Dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang setia, istiqomah, ya, berada di jalannya. Ya, peserta webinar yang saya hormati dan saya muliakan, ya, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya diamanati untuk menyampaikan materi webinar, ya, kali ini yang berjudul Paradigma Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19, ya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah, ya, SDIT Bina Mustama, apa sih yang dimaksud dengan paradigma itu? Ya, ya, berdasarkan disiplin ilmu, ya, didefinisikan bahwa paradigma itu adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku, ya. Jadi di masa pandemi ini bagaimana sih paradigma pendidikan, ya. Ya, jadi cara pandang, ya, terhadap diri kita, ya, terhadap lingkungan, ya, dalam mempengaruhi berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Ya. Sebelum saya masuk kepada materi yang khusus berkaitan dengan cara pandang kita terhadap pendidikan di masa pandemi ini, yang mungkin saya ingin mengingatkan, mentadkirah diri, ya, bahwa kita ini sekarang, ya, bukan dengan pandemi ini tapi seluruh dunia, ya. Nah, jadi saya awali dulu dari sini, dan jadi bagaimana sikap kita dalam, dan kan sudah cukup lama, ya, dari mulai bulan Maret sampai sekarang ini, gitu. Maret, ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Makanya dengan kita merenungi terhadap ujian dan cobaan pandemi ini, ya, ini mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lupa, ya, wabil khusus lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terus terang saja bahwa tidak terjadi, ya, kita sebagai orang Islam tidak meyakini bahwa tidak terjadi ujian dan cobaan wabah ini, ya, tanpa ketentuan dan anugerah dan ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah apa sikap kita, ya, yang harus kita lakukan dalam mensikapi pandemi. Saya pernah membaca satu tulisan berkaitan dengan 3 amalan yang harus kita jaga
di pandemi ini. Tiga pekerjaan atau 3 amalan yang harus kita jaga dan kita pelihara di masa pandemi ini. Ya. Dan kalaulah kita bisa menjaga dan memelihara 3 amalan ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kita akan menjadi orang yang tetap mensyukuri, ya, bahkan tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun 3 amalan yang harus kita jaga dan kita pelihara di masa sulit ini, yang pertama adalah kita meyakini bahwa kondisi sekarang ini, ya, dengan datangnya wabah, ya, dengan datangnya virus, ya, yang subhanallah ini menjadi pekerjaan, ya, seluruh dunia, ya. Ya, yang pertama yang harus kita sikapi, amalan yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita yakini bahwa wabah ini adalah sebuah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan tetap memiliki sifat ya, karena konsekuensi dari mengimani terhadap qada dan qada, ya, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya ketetapan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus meridhoi terhadap ketetapan itu, ar-ridho bil qada, ya. Nah, sehingga dengan sikap ar-ridho bil qada ini, maka buahnya akan kita munculkan, yaitu sabar. Sabar dalam artian di sini bukan berdiam diri, akan tetapi kita berusaha dan berikhtiar, ya, bagaimana caranya untuk mengatasi, ya, kondisi ini. Ya. Bahwa ini adalah sebuah ketetapan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang harus disikapi oleh kita adalah kita harus meridhoi terhadap ketetapan ini, ya. Di samping itu terus kita memiliki kesabaran. Kenapa? Karena pribadi orang yang beriman, semua yang nimpa kepada orang yang beriman itu adalah pasti baik, gitu, ya. Inna amrohu kullahu khair, dalam sebuah hadis kan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan bagi urusan orang yang beriman itu. Kenapa? Inna amrohu kullahu khair, karena seluruh urusan yang menimpa kepada orang yang beriman itu adalah baik. Kalau Allah timpakan kepada orang yang beriman kebaikan, maka bersyukur, ya. Dan kalau Allah timpakan kepada orang yang beriman kesusahan, musibah dan sebagainya, maka dia bersabar. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, amal yang kedua yang harus disikapi, ya, oleh kita di dalam mensikapi terhadap kondisi sekarang ini adalah kita selalu terus berpikir husnudzon, ya. Kita terus berpikir husnudzon artinya berbaik sangka, ya, bahwa bisa jadi, ya, ketika kita menghadapi sekarang ini begitu berat, begitu susah, gitu, tapi di balik itu ada sesuatu yang baik untuk kita, ya. Jadi terus berpikir husnudzon, ya. Sebagaimana sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Allah berfirman bahwa ana inda dzanni abdi bi, bahwa aku ini tergantung kepada sangkaan-sangkaan hamba. Ya, kalau kita berprasangka baik, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan. Ya, tetapi kalau kita berprasangka tidak baik, ya, bahwa ini adalah sebuah siksaan dan sebagainya, nah ini akan ya, bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu adalah kebaikan bagi kalian, ya. Itu berpikirnya seperti itu, ya. Ana
ya, bahwa aku ini tergantung sangkaan-sangkaan hamba. Akhirnya adalah kita terus meningkatkan kapasitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau himbauan pemerintah jaga jarak kita ya untuk mengantisipasi menyebarnya virus corona ya, ini ya dengan 3M, memakai masker ya, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan kan itu ya. Saya garis bawahi yaitu menjaga jarak ya, betul ya, kita harus menjaga jarak dalam upaya menghindar atau menjaga supaya tidak tersebar virus. Tapi berkait dengan sikap yang hubungannya kita dengan prinsip-prinsip ilahiyah ya. Kalau tadi kita harus agak begitu jauh dalam upaya untuk solusi ya agar ujian cobaan musibah ini berakhir dan Allah memberikan kebaikan atau mendatangkan sesuatu yang terbaik kepada kita adalah kita harus lebih dekat lagi dengan Allah. Jadi meningkatkan kapasitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak ayat yang memberikan berita-berita kepada kita ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman ya. Pertama di dalam surat orang yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik. Kita berikan kehidupan yang baik. Bahkan nanti di akhirat, walanaziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan memberikan balasan yang terbaik nanti di akhirat. Kemudian dalam surat At-Tolak ya ayat 2 dan 3 dengan tegas Allah memberikan penjelasan kepada kita, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi inilah sikap kita ya dalam mensikapi kondisi sekarang ini. Jadi jangan, poin ketiga itu jangan menjauh ya, jadi tidak ke masjid, kemudian tidak baca Quran, tidak memohon kepada Allah, tetapi bagaimana kita ya di masa pandemi ini harus lebih meningkatkan kapasitas ibadah kita kepada Allah SWT. Jadi itu 3 poin yang harus kita jaga. Pertama, selalu ridho terhadap mengimani ya bahwa ini adalah sebuah ketetapan yang Allah berikan sehingga kita ridho dan sabar. Kemudian yang kedua adalah selalu berpikir husnudzon kepada Allah, dan yang ketiga adalah kita terus meningkatkan kapasitas ibadah kita kepada Allah SWT. Itu mungkin sebagai mukadimah yang saya sampaikan ya dalam mensikapi pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian ya karena ini sudah menjadi ujian nasional khususnya di Indonesia ini ya, maka dalam upaya pencegahannya itu pemerintah mengeluarkan aturan kepada kita ya, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini adalah yaitu pembatasan sosial ya berskala besar, yaitu yang disebutkan istilah PSBB gitu. Yang salah satunya ya ketetapan PSBB ini adalah di mana sekolah-sekolah atau penyelenggaraan pendidikan ya di Indonesia ini itu tidak diizinkan untuk tatap, tidak diizinkan untuk hadirnya murid ke sekolah ya tetap lewat online atau lewat daring. Jadi di sini ada PSBB ditetapkan oleh pemerintah ya, yang tidak diperkenankan itu adalah meliputi pertama yaitu meliburkan tatap muka, tempat kerja,
pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, kemudian pembatasan monetasi, yang itu masih diberikan walaupun menggunakan protokol kesehatan. Kemudian untuk PSBB ini ya, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor ini ya, itu sudah ada edaran lagi ya, PSBB di wilayah Kabupaten Bogor itu yang terbaru ya, kalau di sini tanggal 28 Oktober 2020 sampai 25 November 2020. Karena ada lagi edaran terbaru ya dari 25 November itu sampai 20, kalau tidak salah sampai tanggal 25 Desember ya. Jadi dalam rangka masyarakat sehat, aman ya dan produktif di Kabupaten Bogor ya, sesuai dengan putusan nomor 449/479/KPTS/per ya, strip Undang-Undang nomor 2020 Peraturan Bupati nomor 60 tahun 2020 ya, bahwa PSBB berlaku mulai tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan 25 November 2020. Walaupun ada peraturan baru lagi diperpanjang lagi. Maka dengan PSBB ya yang ditetapkan oleh pemerintah ini berdampak terhadap khususnya kita di lingkungan kegiatan pembelajaran, yaitu anak-anak dalam proses KBM-nya itu mereka belajar dari rumah, belajar dari rumah, tidak diperkenankan mereka datang ke sekolah sampai saat ini. Karena tadi ya, karena ini dalam rangka pembatasan proses penyebaran atau menghentikan ya, penyebaran dari virus corona ini. Kita mungkin bisa mengambil hikmahnya nih kitanya ya, karena lumayan panjang juga ya, di mana anak-anak itu belajar di rumah gitu. Sampai banyak orang tua yang meminta atau bertanya-tanya kepada pihak sekolah ya, termasuk khusus saya juga kan yang berkiprah di dunia pendidikan, banyak yang bertanya kapan sih kita tatap muka, kapan sih kita tatap muka gitu. Ya jawabannya ya kita tetap merujuk kepada keputusan dari pemerintah kita. So, persoalannya kalaulah kita membuka ya, membuka sekolah tatap muka, kemudian ini menyalahi undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ya, ini akan menjadi delik ya, pelanggaran, dan ancamannya ya bisa dicabut izin ya operasional setelah itu ya, bahkan mungkin lebih jauh lagi bisa menjadi delik ya perdata, ini bisa dipenjara gitu. Jadi hikmah itu ya, dengan kondisi seperti ini ya kita mengambil tadi berpikir husnuzon lagi, ini mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya pendidikan yang esensi, sesungguhnya pendidikan yang doruri itu adalah sesungguhnya itu dilakukan di rumah sebetulnya. Ya. Hal ini berdasarkan syair Arab bahwa al-madrasatul aulad, bahwa ibu itu adalah sekolah utamanya bagi anak-anak. Ya. Bahkan salah satu fungsi dari rumah, ya, tanggung jawab kita terhadap rumah, kewajiban kita terhadap rumah, bahwa rumah itu sebagai awal pembinaan, awal sekolahnya bagi anak-anak kita. Nah, jadi hikmahnya ini mengingatkan kembali bahwa pendidikan yang esensi itu adalah di rumah kita.
Adapun di sekolah adalah sebagai upaya pengembangan atau bisa dikatakan membantu terhadap proses pendidikan yang telah dilakukan di rumah. Jadi ini apa namanya mengingat bisa dikatakan menjawab ya terhadap pandangan-pandangan sebagian orang tua itu bahwa sekolah itu adalah segala-galanya. Orang tua yang menitipkan anaknya di sekolah ya, kemudian orang tua tidak ada peran sedikit pun gitu. Pokoknya terserah sekolah saja. Kan ini perkara yang tidak dibenarkan atau hal yang tidak dibenarkan. Apalagi kan kalau kita melihat bingkai ya sebuah kesuksesan pendidikan itu ya, ternyata di situ ada 3 komponen kan, komponen rumah ya, peran rumah yaitu orang tua di situ, kemudian yang kedua peran sekolah, dan yang ketiga adalah peran lingkungan gitu. Ya. Jadi ternyata yang paling utama ya pembentukan karakter, sifat ya, dan berbagai hal yang harus ya menjadi prinsip-prinsip dalam pendidikan itu semuanya ada di rumah kita. Ya. Jadi orang tua gitu. Makanya kan kalau kita membaca sebuah buku Tarbiyatul Aulad ya pendidikan terhadap anak itu bagaimana orang tua ya punya tanggung jawab besar ya terhadap anaknya, mau dibentuk apa anak itu. Nah, ini berdasarkan sebuah hadis yang masyhur kan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka fa'abawahu yuhawidani aw yunasira. Terserah kepada orang tuanya mau diyahudikan atau mau dimajusikan. Nah ini. Jadi ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa peran keluarga dalam pendidikan anak-anak di rumah itu adalah merupakan tugas pokok bagi orang tua. Adapun sekolah hanya sebagai lembaga yang membantu terhadap proses yang telah diberikan oleh orang tua kepada anak itu. Maka disitulah peran keluarga dalam pendidikan di rumah itu dalam upaya pembentukan karakter kan, seperti mengajari anak untuk bersikap sopan dan peduli sesama. Karena kehidupan anak di rumah itu jauh lebih banyak, lebih lama daripada kehidupan mereka di sekolah. Ya, mengajari anak untuk bersikap sopan dan peduli sesama, melakukan aktivitas bersama keluarga, melibatkan anak kegiatan di rumah, kemudian menumbuhkan perilaku hidup bersih, komunikasi yang baik dengan anak seperti sholat berjamaah, baca Quran, cara makan yang sunnah, dan ini semuanya tidak lepas daripada bimbingan dan arahan orang tua. Makanya sungguh naif sekali kalaulah muncul sebuah pandangan ya bahwa segala-galanya itu ada di sekolah. Padahal tadi sekolah hanya sekedar membantu terhadap proses yang sudah diberikan oleh dan sebagainya, ya terserah. Ini kan hal yang tidak dibenarkan. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua terus membantu dan bekerja dengan pihak ya, seperti itu. Ya. Termasuk juga disitulah ya akan tuntut ya dalam proses pembentukan karakter anak kita ini ya di rumah, yaitu bagaimana kita memberikan keteladanan terhadap anak yang baik ya, dan bagaimana kita memberikan pembiasaan kepada mereka ya. Nah, ini dua hal yang sangat penting juga, dan ini juga menjadikan moto dan prinsip pendidikan di SDIT Bina Mujtama, yaitu bahwa SDIT Bina Mujtama adalah sebuah lembaga pendidikan dasar yang
berbasis keteladanan dan pembiasaan. Karena saya yakin ya bahwa tidak mungkin kita mendapatkan dalam pendidikan ini sebuah pendidikan yang berhasil, dalam arti tanda kutip berhasil itu bukan hanya sekedar dalam material ya, sukses dalam dunia kehidupan dunia, tetapi inti daripada sebuah pendidikan itu adalah bagaimana menjadi anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang qurrata ayun, menjadi anak-anak yang jariah bagi kita, jadi anak-anak yang ketika kita meninggal dunia kita punya investasi ya. Itulah dua hal yang terpenting, keteladanan dan pembiasaan. Makanya kembali kepada kita sebagai orang tua ya, bahkan di masa pandemi ini adalah masa yang kita bisa mengambil hikmahnya. Oh, kita berarti lebih dekat lagi. Yang tadi yang mungkin kita berlepas diri, kita sibuk dengan urusan-urusan kita, tapi dengan ujian pandemi ini, dengan cobaan pandemi ini mengingatkan kepada kita bahwa kita itu punya tugas itu. Dan pendidikan yang sesungguhnya itu adalah dari kita ya. Karena apa? Karena dalam sebuah hadis Rasul bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin dan kalian akan diminta tentang kepemimpinannya. Termasuk salah satunya itu suami sebagai pemimpin, dia akan ditanya tentang kepemimpinan istrinya, anaknya, atau orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Ibu juga ya, itu sebagai pemimpin, dia tanya ya, sejauh mana dia memberikan ya pendidikan yang baik terhadap anak-anaknya, sejauh mana dia bisa menjaga harta suaminya dan sebagainya. Jadi ini para peserta webinar ya SDIT Bina Mujtama ya. Jadi dengan pandemi ini menjadikan sebuah evaluasi dan introspeksi kepada kita ya, bahkan mengambil hikmah juga bahwa ternyata sesungguhnya pendidikan yang hakiki itu adalah adanya di kita sebagai orang tua. Adapun sekolah hanya berperan untuk membantu, mengarahkan atau kerjasama ya terhadap apa yang sudah diberikan oleh orang tua dalam pendidikan itu. Dan kita jauhkan pandangan bahwa sekolah itu adalah segala-galanya. Kita tidak punya peran apa-apa untuk pendidikan itu sangat salah sekali. Makanya disinilah kalau kolaborasi ya, kerjasama antara orang tua dengan sekolah ya. Jadi adanya kerjasama yang baik. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa pendidikan untuk anak itu akan berhasil ya terbentuk dari 3 komponen. Pertama komponen dari rumah, kemudian yang kedua dari sekolah, dan yang ketiga dari lingkungan. Ya. Inilah kolaborasi kerjasama pendidikan antara orang tua, sekolah, dan lingkungan. Dan ini akan bisa membangun karakter anak ya melalui peraturan dalam rumah ya, dan dikuatkan lagi oleh sekolah. Gitu. Makanya SDIT Bina Mujtama ini salah satu lembaga pendidikan formal ya, yang ada di lingkungan Kabupaten Bogor, tepat di Pondok Manggis, RT 04 RW 03 Bojong Baru Bojonggede itu. Ini alhamdulillah sudah berjalan 10 tahun. Salah satu misi dan visinya itu SDIT Bina Mujtama adalah lembaga pendidikan dasar yang memberikan keteladanan dan pembiasaan untuk mewujudkan integritas diniyah ya, kemudian yang kedua ilmiah, integritas diniyah, kemudian ilmiah, karena hakikat pendidikan itu adalah memunculkan sebuah kesadaran ya terhadap
pesan didik ya, bahwa dirinya itu adalah sebagai manusia yang mempunyai tugas yang berat di dunia ini adalah untuk menjadi hamba Allah ya. Nah, ini pertama ditekankan dalam prinsip keagamaan dulu, diniyah ya, untuk mewujudkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ilmiah. Ini sebagai aplikasi ya dari diniyah ilmiah dalam kehidupan sosial gitu. Nah, dan alhamdulillah ini sudah berjalan 10 tahun SD Bina Bersama dan telah meluluskan berapa? Ada 5 angkatan ya? 4 angkatan kalau tidak salah, 4 angkatan, dan alhamdulillah ini berkaitan dengan kemudian sedikit mungkin saya sampaikan bahwa SD Bina Bersama itu dibangun, saya sering menyampaikan kepada orang tua, sama sekali ya bukan artinya kami tidak membutuhkan uang kan gitu ya. Tetapi SDIT Bina Bersama adalah sebuah lembaga yang kami bangun adalah bagaimana memanfaatkan lembaga ini sebagai lembaga wakaf ya, di mana kami dititipin oleh para muhsinin dan para donatur ya, para muwakif ya, agar lembaga ini betul-betul menjadi jariah untuk mereka. Dengan sebuah keyakinan ketika banyaknya aktivitas yang bermanfaat di SDIT Bina Bersama ini, ya maka otomatis ya akan banyak jariah yang akan mengalir kepada para muhsinin, para donatur, para muwakif yang mereka telah mewakafkan sebagian rezekinya untuk SDIT Bina Bersama ini. Diawali dari tanah 280 meter dan alhamdulillah sekarang SDIT Bina Bersama atau Yayasan Bina Bersama yang salah satu divisinya adalah SDIT Bina Bersama ini telah diamanati ya oleh para muhsinin, para muwakif ya, tanah wakafnya hampir kurang lebih 2.400 ya. Ini luar biasa dari mulai tahun 2007 ya sampai sekarang ini gitu. Ya, jadi bukan artinya kami tidak membutuhkan uang, tapi itu sudah otomatis karena yang namanya lembaga swasta ya, bahwa seluruh ya kegiatan operasional itu ya tergantung kepada orang tua, termasuk untuk mukafaah, untuk gajinya guru itu semuanya dari orang tua. Tetapi kami berusaha ya bahwa SDIT Bina Bersama ini jangan sampai menjadi sebuah lembaga industri ya, orientasi profit ya, yang kalau tidak bayar ya bagaimana dikeluarkan dan sebagainya. Tidak, saya punya prinsip ya bagaimana ini menjadi sebuah lembaga yang berkah lah gitu ya. Makanya kami punya program kepada anak-anak yatim piatu ya, kami bebaskan 100% ya, beasiswa penuh ya. Kemudian yang hafal Quran juga kami berikan beasiswa gitu, termasuk yang mungkin kalau ada pengajuan dalam problem keuangan, kami pun tidak menutup kemungkinan untuk mengabulkan ya. Karena apa tadi kitanya sekali lagi insya Allah kalaulah kita sudah berjualan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan memberikan keuntungan kepada kita semuanya gitu. Itu prinsipnya gitu ya. Jadi kalau hitungan atau banyak orang yang pintar tentang masalah ekonomi ya, tapi ketika ada masalah dan sebagainya tidak bisa mengatasi masalah itu. Tetapi sampai saat ini tidak ada yang namanya orang-orang yang khusus ya punya keahlian dalam masalah rezeki gitu. Karena kadang-kadang antara hitungan dengan apa yang kita dapatkan itu tidak seimbang. Jadi prinsipnya insya Allah kalau kita sudah intansurullah yansurukum, jika kamu menolong Allah, agama Allah pasti Allah akan menolong. Jadi ini mungkin ya sedikit yang bisa saya sampaikan paparkan berkaitan dengan paradigma pendidikan di masa pandemi ini.
gitu. Nah, kemudian tadi digabungkan dengan atau disambungkan dengan dengan SDIT Bina Musama, di mana tadi ada 3 keistimewaan di SD Bina Musama ini. Pertama ada beasiswa bagi anak yatim dan anak yatim piatu, kemudian beasiswa bagi para hufad ya. Kemudian di SD Bina Musama ini ada bimbingan khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan, konsep pendidikan inklusif itu. Ya, ini alhamdulillah ya kami di SDIT Bina Musama ini sudah ada salah satu guru yang masuk kategori terbaik ya di tingkat Kabupaten Bogor ya sebagai pembimbing anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ini mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Oh, ada satu lagi, itu ada lagi tentang pembelajaran tahsin dan tahfidz ya Al-Qur'an ya dengan metode Al-Muyassar di SDIT Bina Musama ya. Ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin banyak kekurangan mohon maaf ya, tapi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini mewakili ya apa yang ada di lembaga pendidikan dalam bingkai SDIT Bina Musama. Ini mungkin ya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Agus. Terima kasih banyak kepada Ustadz Agus atas penyampaiannya. Insya Allah ilmunya ini luar biasa ya, sangat bermanfaat sekali. Dan berhubung masih ada waktu, para peserta webinar, Ibu silakan jika ada yang ingin bertanya, silakan tekan tombol raise hand dan disampaikan pertanyaannya. Silakan, mungkin Ada yang ingin bertanya. Ada yang masih penasaran dengan materinya? Ada yang masih penasaran dengan materinya? Nana? Ya, silakan. Silakan Ayah Bunda. Silakan Ayah Bunda. Ada beberapa slide. Ya, atas nama Pak Dwinanto Gumilar. Tadi mau bertanya ya, silahkan. Ya, di situ Ustaz Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh dikeraskan suaranya? Oh iya. Ya, pertama-tama terima kasih atas kesempatan dan moderator untuk bertanya ya terkait paradigma pendidikan di masa COVID-19 ini. Pada intinya Islam pendidikan dasar pendidikan anak itu diawali dari rumah itu, mana konsep dasarnya itu adanya di rumah ya. Tapi pada kenyataannya di masa COVID-19 ini ya, pada kenyataannya banyak siswa yang
Iya. Mohon maaf, tadi suaranya kecil sekali. Bisa diulangi kembali untuk pertanyaannya? Ya gini aja, dengeran nggak? Ya, oke. Ya konsep dasar pendidikan Islam, nah itu sebenarnya kan sudah diterapkan di dalam agama, di mana seorang ibu adalah pelajaran dirawat Islam, bahas Tadi untuk pertanyaan itu tentang pendidikan anak itu kan diawali dari rumah. Tapi kenyataannya mungkin implementasinya di rumah itu kadang berbeda gitu mungkin. Ya. Udah. Di masa pandemi Ya. Sekolah ini pemerintah akan bawa pelajaran jarak jauh, nah, di mana semua pembelajaran, pengawasan semuanya ada di rumah. Itu peran orang tua sangat penting di rumah dalam pengawasan dan pembelajaran anak kita. Nah, sebenarnya itu kan konsep dasar pendidikan Islam dari awal, karena di rumah itu adalah ya mana kebiasaan ibadah. Ya, jadi mungkin pertanyaannya itu bagaimana konsep pendidikannya itu dalam Islam ya? Ya, udah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, jadi begini ya, berkaitan dengan pendidikan bagi anak ya. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa sesungguhnya ya, sumber itu tergantung kepada apa ibu itu paling utama ya, yang paling utama peran pendidikan yang diberikan kepada anak itu adalah peran ibu. Gitu. Makanya kan ada sebuah sebuah adat ya dalam kebiasaan orang-orang Arab itu gini, kalau anaknya itu baik, anaknya itu soleh, gitu, itu selalu yang menjadi kebanggaannya itu adalah bapaknya. Ya, siapa dulu bapaknya kan itu. Tetapi ketika anak itu tidak baik, jelek, omongnya jorok gitu, ya pasti yang menjadi sasaran adalah ibunya. Siapa sih ibunya gitu? Anak siapa sih ibunya kan itu. Nah, ini memberikan gambaran bahwa peran yang paling utama itu adalah ibu gitu. Pembentukan karakter anak itu adalah ibu. Nah, kemudian berkaitan dengan sekolah tadi ya tadi gitu bahwa sekolah itu hanya sebagai rekan lah gitu ya, bagaimana memantapkan pendidikan yang telah diberikan oleh orang tua itu ya, itu dimantapkan lagi di sekolah atau bisa dikatakan dikembangkan lagi di sekolah gitu ya. Jadi makanya kan dalam prinsip-prinsip pendidikan itu bahwa keberhasilan dalam sebuah lembaga pendidikan itu tadi kerjasamanya antara orang tua dengan sekolah atau kerjasamanya orang tua dengan pihak sekolah gitu. Dan kita tidak berharap ya jangan sampai terjadi ketika anak dididik dibina di sekolah dengan baik, dibentuk ya
keteladanan, dibentuk di situ pembiasaan, tapi pas datang ke rumah ya dari pihak rumah tidak memberikan dukungan yang baik terhadap pendidikan yang telah diberikan oleh sekolah itu. Nah, ini akan gagal gitu. Nah, makanya kan tadi kerjasama antara pihak orang tua dengan sekolah itu. Di samping itu tadi lingkungan kan ya, karena lingkungan juga kan punya pengaruh besar itu. Adapun tadi ya konsep pendidikan dalam Islam itu ya kalau kita mengacu kepada apa yang digambarkan oleh Rasulullah itu ya banyak didikan yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya ya di rumah itu. Seperti kan di usia 7 tahun ya orang tua itu berkewajiban untuk menyuruh kepada anaknya sholat, kemudian kalaulah tidak bisa melaksanakan sholat sampai 10 tahun, usia 10 tahun maka harus dipukulkan. Itu kan adalah pendidikan yang diterapkan dalam pendidikan Islam. Terus bagaimana Islam mengajarkan adab ya ketika anak itu minta izin kalau masuk kamar orang tuanya. Gitu. Dalam surat An-Nur dijelaskan 3 waktu yang tidak boleh anak sekonyong-konyong masuk ke kamar orang tuanya. Ya, tapi harus izin dulu, harus minta izin dari orang tuanya. Ya. Seperti waktu sebelum subuh, kemudian waktu setelah duhur dan waktu setelah isya kan. Itu 3 waktu yang tidak boleh anak itu masuk ke kamar orang tua tanpa izin. Kemudian kalau sudah balik ya tidak boleh anak itu tidurnya ya satu kamar dengan orang tua, bahkan tidak boleh satu kamar dengan lawan jenisnya, harus dipisahkan. Ya wahjurhum fil madaji ya jauhkan ya pisahkan dari tempat tidurnya itu. Jadi laki-laki dengan laki-laki atau kalau bisa satu kamar ya perempuan satu kamar, laki satu kamar kan itu. Ini banyaklah kita kalau kita baca sebuah buku yang luar biasa tuh karangan Dr. Muhammad Nasih Ulwan tentang Tarbiyatul Aulad itu di situ banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan bagaimana pola pendidikan terhadap anak ya dalam pandangan Islam atau pendidikan Islam terhadap anak. Karena ya tadi harapan kita bagaimana dengan anak itu bukan hanya sekedar menjadi anak yang tumbuh begitu saja, tetapi bagaimana anak ini menjadi menjadi celengan kita. Namanya saya sering gitu kalau hitung-hitungannya biaya mendidik ngurus anak itu jauh lebih mahal daripada mengurus kambing ayam kan gitu ya. Tapi kita tidak berpikir ya dari anak itu memberikan materi ya kepada kita, keuntungan secara materi kepada kita, tetapi tadi kita punya harapan anak ini akan menjadi jariyah bagi kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul menjelaskan idza matabnu adama in qata amal. Apabila anak Adam itu meninggal dunia maka terputus amal-amalnya ya kecuali 3. Yang salah satunya adalah doanya dari anak yang soleh gitu. Atau kesolehan yang dilakukan oleh anak-anak kita ya sekalipun kita sudah meninggal dunia maka nilai jariyahnya akan terus mengalir kepada kita sebagai orang tua. Itu mudah-mudahan seperti itu. Wallahu a'lam. Syukran. Terima kasih banyak kepada Ustadz Agus atas jawabannya. Bagaimana? Jadi apakah sudah puas dengan jawabannya? Insya Allah sudah ya. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya kembali? Kami persilakan. Ya, Masya Allah ya, untuk materi hari ini kita jadi dapat banyak ilmu. Ya, selanjutnya apabila ada yang ingin bertanya kembali,
Silakan tekan tombol raise hand-nya dan diajukan pertanyaannya. Ya, sepertinya ada yang mau bertanya. Wajah-wajahnya sepertinya penasaran nih, masih ada yang ingin ditanyakan. Siapa sih? Oh, ya, silakan atas nama Bunda Desi Meisha. Silakan untuk pertanyaannya. Ya, Bunda. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya mau bertanya, Ustadz. Bagaimana cara mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar di rumah selama darurat pandemi COVID-19 ini? Ya, baik, itu aja, Ustadz. Makasih banyak. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, sebetulnya susah-susah gampang ya kalau berbicara tentang bagaimana mengoptimalkan ya. Karena kan kondisinya ya darurat juga kan gitu. Ya, intinya gini, ya bagaimana mungkin kita bisa mencari model pembelajaran yang membuat anak kita ini ya tidak jenuh, tidak bosan gitu ya. Ya, makanya disinilah peran orang tua yang harus pandai-pandai dan membuat model-model pembelajaran yang membuat anak-anak kita belajar di rumah itu tidak jenuh atau tidak merasa bosan. Ya. Ya kita bisa merasakan ya, jangankan anak-anak kita juga guru kan ya dengan model pembelajaran online ya, daring ini ya jenuh juga gitu ya. Makanya kan banyak seminar yang mengangkat bagaimana metode pembelajaran yang menyenangkan dengan online ini. Nah, begitu juga orang tua. Jadi disinilah harus pinter-pinter nih orang tua gitu. Ya, karena apa? Karena biasanya kan untuk anak di rumah itu lebih condong untuk tempat mainnya anak-anak setelah pulang sekolah. Sekarang ya di mana anak harus belajar gitu. Inilah sekali lagi tugas orang tua yang harus pandai-pandai mencari model-model pembelajaran yang membuat si anak itu jadi tidak jenuh dengan belajar di rumah itu. Tapi mudah-mudahan insya Allah ya di bulan Januari di semester genap karena sudah banyak informasi, berita-berita atau arahan-arahan dari Menteri ya Pendidikan di bulan Januari atau semester genap ya itu akan dibuka sekolah atau pendidikan dengan sistem offline ya jadi tatap muka, mudah-mudahan sehingga bisa normal kembali lah gitu. Itu mungkin ya sedikit jawabannya, mudah-mudahan bisa memberikan sebuah solusi lah gitu untuk anak-anak kita ya sehingga mereka tetap mau belajar di rumah. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bunda Desi atas pertanyaannya dan juga kepada Ustadz Agus atas jawabannya. Ya, apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Kami persilakan satu pertanyaan lagi. Masya Allah. Ini penanya kita sebelumnya kembali lagi nih. Ada pertanyaan kembali. Silakan. Kita kembali lagi. Ada pertanyaan kembali.
mohon maaf sebelumnya, boleh suaranya dikeraskan lagi. Mohon maaf sebelumnya, boleh Alhamdulillah. Kemarin kita sudah mendengar tentang Ustaz Menteri ya, sudah membawa angin segar bagi semua instansi pendidikan ya, setiap pendidikan khususnya untuk negara kita Indonesia ini. Ya, mudah-mudahan di semester ke-6 yang akan datang benar-benar terlaksana tatap muka para siswa dan murid di sekolah. Tatap muka yang selanjutnya di semester 6. Pertanyaan saya adalah gimana Ustaz cara menghadapi ya kebiasaan baru nanti yang biasanya kita satu semester nggak ketemu ya, sekarang nanti di semester ke-6 kita akan ketemu. Gimana menyatukan menyatukan konsep pendidikan antara sekolah, instansi sekolah dengan orang tua dengan kebiasaan baru ini agar berjalan seirama. Jadi tujuan pendidikan juga akan tercapai. Ya. Iya. Mungkin saya bantu untuk pertanyaannya tadi ya sudah atau masih ada? Maaf. Masukan Ustaz untuk instansi pendidikan untuk menghadapi tatap muka di semester yang akan datang. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulang kembali untuk pertanyaannya. Jadi begini Ustadz Agus tadi kurang lebih, bagaimana nih caranya menghadapi kebiasaan baru nanti? Tadi kan dikatakan di semester 2 itu akan mulai ini ya, masuk kembali untuk sekolah. Nah, setelah 1 semester ini kan kita tidak bertemu. Bagaimana menyatukan konsep pendidikan dengan orang tua agar seirama? Karena kan pendidikannya semester 1 itu kan kebetulan di rumah ya, online. Dan sekarang kan nanti insya Allah di semester 2 itu akan ada tatap muka di sekolah. Nah, masukannya bagaimana Ustadz agar bisa menyatukan konsep pendidikannya agar seirama dengan orang tua? Silakan Ustadz Agus. Ya, bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, jadi tetap ya sebagaimana yang tadi saya sampaikan ya bahwa sebuah konsep pendidikan itu akan berhasil di mana kerjasama yang baik antara pihak orang tua punya usulan itu kepada pemangku jabatan ya di sekolah ini ya atau seluruh yang terlibat dengan pendidikan di SD TV dan Besar. Betul juga dari kebiasaan di rumah kemudian nanti datang lagi ke sekolah sehingga mungkin agak sedikit berbeda juga atau mungkin bisa dikatakan jauh dengan apa yang telah dilakukan di rumah ya, maka itulah kerjasama dengan orang tua, komunikasi dengan orang tua ya, dan bisa dikatakan juga ya bagaimana mungkin kita mencari model-model ya yang disepakati oleh pihak sekolah ya. Jadi ada musyawarah dengan seluruh guru, kepala sekolah, seluruh guru gitu, tentang bagaimana membuat model pembelajaran atau model pendidikan ya yang baru lagi ya setelah masa pandemi ini gitu. Itu aja. Jadi intinya komunikasi dengan orang tua, kemudian yang kedua yaitu ya bikin kesepakatan bersama atau mungkin sekolah ya dalam dalam model pendidikan setelah masa pandemi. Itu aja mungkin ya kalau menurut hemat saya seperti itu ya, seperti itu.
Itu mungkin ya. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Agus. Kembali lagi ya, mungkin intinya itu di kerjasama dan komunikasi. Ya, alhamdulillah sudah ada 3 penanya tadi. Kemudian materinya juga sudah selesai. Alhamdulillah, masya Allah. Banyak sekali ilmu yang telah dibagikan oleh Ustadz Agus pada hari ini. Kalau boleh, saya akan menyampaikan kesimpulan pada acara webinar hari ini. Ya, dengan tema paradigma pendidikan di masa pandemi COVID-19, alhamdulillah tadi sudah dibahas beberapa materi, yaitu diantaranya peran keluarga dalam pendidikan di rumah yang bertujuan untuk pembentukan karakter anak. Lalu peranan keteladanan orang tua dalam mendidik anak. Dan juga kerjasama antara orang tua dengan sekolah dalam meningkatkan pendidikan pada anak juga. Ya, alhamdulillah, masya Allah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak atas partisipasi dari peserta acara webinar hari ini. Nanti setelah ditutup, mohon maaf, mohon dinyalakan kembali videonya karena kita akan ada sesi foto. Ya, mungkin sudah cukup ya Ustadz. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari semua pihak, baik panitia, narasumber, dan juga para peserta webinar hari ini. Alhamdulillah, insya Allah ilmu yang kita dapatkan hari ini insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Namun apalah artinya ilmu ini bila tidak kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, saya selaku pembawa acara hari ini mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau sikap. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kepada ayah, bunda, umi, ustadz semuanya boleh dinyalakan videonya karena kita akan berfoto bersama. Masya Allah, kelihatan cantik-cantiknya. Langsung aja kan Ustaz? Treli kan yang foto? Oke. Apa sudah semuanya? Wah, sudah ada yang mengacungkan jempol sepertinya. Masya Allah semangatnya. Ya. Di ini tadi screenshot. Yuk, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Dah. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Cukup ya. Nah,